Diawali dengan sebuah narasi tentang cerita kuno yang memuat kisah percintaan seorang ratu dari negeri Mesir, siapa lagi kalau bukan Ratu Cleopatra. Konon saat pernikahan, Cleopatra diberi hadiah berupa 3 telur emas bernilai seni yang sangat mahal, namun kini ketiganya sudah tak bersatu lagi, bahkan satu di antaranya masih jadi misteri dan terus diburu para kolektor barang antik dari seluruh penjuru dunia. Cleopatra's lost egg. Who may hold it in their possession? Cleopatra's first egg is on display for all to see. Berlanjut pada sebuah pameran tentang salah satu telur Cleopatra yang digelar di salah satu museum Roma, sehingga kepolisian Roma dan agen Interpol dikerahkan untuk melakukan pengamanan. Salah satu dari mereka bernama John, ini bebenulnya. Yang sepintas saja dia sudah curiga bahwa telur yang asli telah raib di gondol maling. That egg should be reflecting the heat in this room. Tak butuh waktu lama bagi John untuk menemukan si pelaku yang diketahui bernama Nolan. Ini orangnya, di mana dia merupakan spesialis pencuri barang-barang antik nomor 1 paling licin dunia karena memang dia cukup mudah ditemukan namun selalu berhasil lolos saat dilakukan penangkapan. How's a fun foot chase though, right? Lots of twists and turns, hijinks. Come on, let's go! Sukses dengan pencurian di Roma, Nolan pun pergi berwisata ke Bali sambil memikirkan trik dan strategi untuk mendapatkan 2 telur lainnya. Namun betapa kagetnya Nolan saat dipertemukan lagi dengan John, yang mana ternyata dia bersama agen Interpol bernama Das yang diam-diam sudah lebih dulu berada di sana atas informasi dari seseorang yang mengaku dirinya sebagai The Bishop atau gajah. Tak tanggung-tanggung riwayat aksi pencurian yang Nolan lakukan telah tercatat di banyak negara. Sekurang-kurangnya 18 negara menetapkan dia sebagai buronan paling dicari. Maka sudah sewajarnya begitu berhasil tertangkap, Nolan akan langsung dijebloskan ke dalam penjara paling menakutkan. I'm really starting to not like you. Been tracking your scores for a while now. You started stealing between the ages of 6 and 8. Get him ready to move. Proses penangkapan berlangsung cukup damai karena momentum yang tak diduga membuat Nolan tak punya pilihan kecuali menyerah saja. Sementara John yang saat itu dipercaya untuk mengamankan telur tak menyadari bahwa ada seorang penyusup wanita yang ternyata sedang mengincar telurnya juga. Kembali ke Roma lebih tepatnya sejam sebelum John terbang untuk pulang kampung, tiba-tiba saja Das membawa sebuah kabar tak gajihan setelah diketahui bahwa telur yang semalam mereka bawa itu hanya merupakan barang tiruan yang terbuat dari bahan keramik biasa-biasa saja. Dan yang tak habis pikir lagi, John malah dituduh telah menjual telur yang asli dengan adanya bukti transaksi pengiriman uang sebesar $8 juta ke dalam rekening John. Dan hal itu cukup menjadi sebuah alasan bagi Das untuk langsung menciduk John lalu mengirimkannya ke Rusia untuk dipenjara saat itu juga. You're under arrest, Agent Hartley. Di sini John dipaksa untuk menerima kenyataan yang jauh melenceng dari luar ekspektasinya, apalagi setelah disadari bahwa orang yang akan jadi teman sekamar dia tak lain adalah orang yang semalam ditangkapnya di Bali, yaitu Nolan. Secara kebetulan apa yang telah John lakukan tak lantas membuat Nolan berpikir untuk dendam apalagi puas dirinya, terlebih setelah mengetahui jika John sebenarnya dijebak oleh seseorang, sehingga Nolan pun mengajaknya untuk menemukan telur kedua yang menurut informasi, telur tersebut ada pada seorang bandar senjata asal Valencia bernama Soto, di mana dia biasa mengadakan pesta tahunan bersama para pelanggannya. Art. Horrible. But I like money. I'm just gonna deal with the second egg first. Let's go to Boche. I know all about this guy. Tak hanya itu, untuk memastikan John aman berada di lapas ini, Nolan juga membantu dia menyembunyikan identitas aslinya dari para napi karena mayoritas mereka adalah orang-orang sengklek yang sangat membenci kepolisian. Sayang seribu sayang, usaha tersebut tak membuahkan hasil setelah terbukti bahwa satu dari mereka rupanya telah mengetahui bahwa John adalah seorang polisi. Yang tanpa banyak basa-basi lagi, orang ini langsung memperlakukan John layaknya seorang napi yang paling berkuasa di sana. Okay, be cool. Don't embarrass me. You die. I don't want to do a whole prison fight thing with you.
Tak lama setelah kejadian itu, John dan Nolan dipanggil petugas agar menghadap kapten lapas, yang mana di sana ternyata sudah ada si gajah atau orang yang telah menjebak John dan mensabotase telurnya, sekaligus orang yang akan menggulingkan singgasana Nolan sebagai pencuri profesional nomor 1 di dunia. Dan alangkah senangnya gajah ketika menyaksikan rivalnya berada di penjara, meski semua itu bukan tanpa alasan, karena di sisi lain gajah bermaksud ingin mengajak mereka berdua bekerja sama dalam rangka mendapatkan 2 telur Cleopatra yang masih tersisa. I have the first egg in my possession. Well, too bad for you, nobody knows where the third egg is. Cellmate here knows exactly where the third egg is. My offer to you, Mr. Booth, is this. Oh, and when I do, the offer is gonna be 5%. Ta-ta! Setelah pertemuan itu, John nampak terobsesi untuk memenjarakan gajah dengan memanfaatkan peluang kerjasama yang ditawarkan. Bahkan John terus berusaha meyakinkan Nolan jika gajah tertangkap dan mendapat hukuman seumur hidup, maka jabatan pencuri nomor 1 akan kembali menjadi milik Nolan seutuhnya. I have to be on the other side of these walls by tomorrow morning. Saat malam tiba, Nolan akhirnya menyetujui bujukan John tersebut dan mulai memikirkan bagaimana cara keluar dari sana agar dalam waktu cepat mereka bisa sampai di Valencia untuk telur keduanya. Karena satu-satunya kesempatan mereka untuk mendapatkan telur kedua adalah pada momentum pesta tahunan yang akan digelar Soto tepat pada malam besok. My father was a prolific. He said he knew that I had, and then I was lying. Went almost a full year. Just utter silence. Really? Tak ingin kesempatan terbuang sia-sia, esoknya Nolan langsung menjalankan sebuah trik yang bisa dibilang sangat sederhana. Namun akibatnya... You first! Thanks. Ya, tak butuh waktu lama mereka pun berhasil mencapai sisi luar penjara dengan cara mengelabui petugas yang tengah berjaga di sana, karena diam-diam rupanya Nolan sudah memikirkan semuanya dengan begitu matang. Konstruksi penjara yang dibangun di atas ketinggian bersalju membuat mereka harus melangkah dengan tingkat kewaspadaan ekstra. Sementara helikopter yang dibutuhkan mustahil bisa dicapai kecuali mereka mampu melumpuhkan para penjaga terlebih dahulu seperti ini. Hingga saat keduanya sudah dalam keadaan siap terbang, masih ada satu lagi ancaman yang jika tanpa keajaiban, mereka takkan mungkin bisa selamat dari situasi tersebut. Dan... See? Easy peasy. akhirnya mereka pun tiba di sebuah landasan di mana salah seorang rekan si Nolan siap menyambut di sana menggunakan pesawat pribadinya yang dengan fasilitas seperti itu, maka Nolan bisa berpikir jernih soal strategi yang akan mereka lancarkan saat tiba di Valencia nanti. Clearly you have this whole thing figured out. Dress up in matching black pajamas. Your last brilliant plan had some kinks in it. The eyes and ears are in a secure room in the West Hall. Always watching, always listening. Kind of like Alexa, but with guns. Only one face and one voice that opens it. You can learn. This is amazing. Singkat cerita, malam pun tiba. Di tengah gelaran pesta nampak Babangus Soto sedang mempersilahkan para tamu yang terus berdatangan, sementara John sendiri sudah berbaur dengan mereka, lalu menghampiri Nolan yang langsung menginstruksikan John untuk segera beraksi tepat ketika pertunjukan kosidahnya di kawitan. Nolan hanya bisa bengong ketika sempat-sempatnya John berdansa dengan gajah yang ternyata hadir juga di sana. Namun bukan itu intinya, karena hanya dengan cara tersebut John bisa menarik perhatian Soto dan mengambil handphone miliknya sebagaimana yang tadi telah Nolan perintahkan. Oh good, you're dancing with her. Apologies. Don't worry. I got it. Di saat yang hampir bersamaan, Nolan pun berhasil mendapatkan sidik jari Soto. Artinya dua hal yang paling dibutuhkan sudah lengkap semua, dan sekarang tinggal merekayasa pantauan CCTV yang akan memperlancar mereka dalam menjalankan misi selanjutnya. Sebetapapun ketat dan canggihnya pengamanan tak begitu berarti bagi seorang pencuri handal sekelas Nolan, di mana dalam waktu singkat akan mampu membobol gudang tempat penyimpanan telur Cleopatra kedua tersebut. Dan setelah semua persiapannya oke, maka aksi pembobolan pun dimulai. Sotto voce. Sayang aksi mereka harus terganggu dengan kemunculan Das yang entah datang dari mana. Lalu untuk membuktikan bahwa dirinya tak bersalah, maka John terpaksa mengikuti keinginan Das untuk memborgol Nolan saat itu juga. Namun tiba-tiba...
You look awful. Ya, rupanya gajah sudah lebih dulu berada di dalam, sekaligus memperkecil peluang mereka untuk mendapatkan telurnya karena mereka tahu bahwa selain memiliki paras menawan, gajah juga punya kemampuan bertarung yang layak diperhitungkan. Tak lama setelah John dan Nolan dibuat tak berdaya, Soto dan beberapa pengawalnya mendatangi gudang tersebut dan alangkah terkejutnya mereka ketika diketahui bahwa gajah telah bekerja sama dengan Soto untuk menangkap mereka berdua. It's a pleasure doing business with you. Oh, what the fuck? Setelah kejadian itu mereka pun disandra oleh Soto serta gajah yang menjadi interrogatornya, yang mana gajah meminta agar Nolan memberitahu lokasi di mana telur ketiga disembunyikan. Namun karena Nolan yang sangat keras kepala, akhirnya Soto pun turun tangan untuk menyiksa John agar Nolan segera buka suara. You two share a special bond. There's no bond between us. I barely know the... If she hurts you bad enough, I mean, if she gets really... Would be great when you're Don't... This is how we get him to talk. Look! Look at your friend! I'll tell you, alright? Tampaknya cara ini cukup efektif di mana Nolan yang merasa tak tega langsung membeberkan rahasianya tanpa ada keraguan. Namun siapa sangka setelah itu gajah malah mengkhianati Soto dengan membuatnya pingsan. I know what happened. We were just having a glass of champagne. You know, lady, I'm really starting to not like you. Oh, exciting. Mengetahui gajah telah pergi, Soto yang baru sadar langsung murang-mareng dengan menembaki John dan Nolan. Beruntung amunisinya habis serta John yang berhasil melepaskan diri dari borgol yang membelenggunya, yang mana pada akhirnya mereka pun berhasil kabur dari kejaran Soto. Akan tetapi Oh, shit! Don't move! Why? Bulls? Maybe this grubby the whole trip? Wait till you see our ride. di perjalanan menuju Argentina, John mulai bertanya tentang lokasi sebenarnya telur ketiga itu disembunyikan. Namun karena Nolan yang sejatinya tidak bisa mempercayai orang lain, dia pun enggan memberitahu hal itu meski kepada rekannya sendiri. Dan hal itu cukup membuat John sangat emosi. Even though you're running around with me playing the thief. Mendengar alasan Nolan yang cukup masuk akal, akhirnya John kembali tenang dan mulai bercerita tentang masa lalu serta keinginannya saat ini, di mana dulu ayahnya merupakan seorang penipu kelas kakap sehingga dia memutuskan untuk menjadi polisi. Namun karena namanya sudah tercoreng, jadi dia ingin menjadikan semua ini untuk mengembalikan jati dirinya sebagai polisi. My dad was a crook, so I became a cop. Tak mau kalah dengan John, Nolan pun mengisahkan perjalanan seorang kolektor barang antik peninggalan Hitler atau satu-satunya orang yang pernah memegang telur ketiga Cleopatra, yang hingga saat ini keberadaannya masih belum ditemukan, meski ratusan pemburu harta karun terus mencarinya, termasuk ayah Nolan sendiri. Setelah sang ayah wafat, Nolan iseng-iseng masuk ke dalam kantornya dan menemukan sebuah arloji kuno di sana. Setelah arloji itu dihancurkan, ternyata dia malah menemukan sesuatu yang paling dicari oleh pemburu harta karun di seluruh dunia, yakni sebuah titik koordinat tentang gudang penyimpanan barang-barang si kolektor tersebut. Secret to the third egg's location. John yang merasa lelah dengan perjalanan ini mulai ragu atas apa yang Nolan ceritakan dan kembali mengamuk. Dan ya, ternyata lokasi yang dituju berada tepat di bawah posisi mereka berdiri saat itu. Smart plan, the opposite of this. We're here, here it is. Great job. Betapa bahagianya mereka berdua setelah berhasil memasuki bunker yang selama ini menghilang dari peradaban. Namun siapa sangka ternyata gajah muncul di sana setelah dia mengikuti mereka secara diam-diam. Bahkan tak hanya gajah saja, melainkan Das bersama pasukan Interpol pun datang untuk menangkap mereka bertiga. Dan aksi perburuan pun terjadi. Save you the trouble. So, hand it over. Drop your weapon! Pada akhirnya mereka bertiga mengambil resiko dengan menceburkan diri ke dalam curug. Begitu Nolan muncul ke permukaan sambil membawa telurnya, dia harus kembali ke air untuk mencari John yang lama tak kelihatan bebenulnya. Dan Right here. You went running in there to rescue me. I left my phone in I there. saw you splashing around. Hartley. selang beberapa saat gajah pun muncul, yang dengan keadaan seperti ini membuat Nolan begitu yakin dan percaya diri bahwa sehebat apapun pencuri lain di dunia ini termasuk gajah, pasti akan dibuat skakmat jika dibandingkan dengan kehebatan dirinya. Akan tetapi
Ya, ternyata John dan gajah merupakan sepasang kekasih, sedangkan Nolan hanya dijadikan sebuah alat untuk menuntun mereka menuju telur ketiga. Dan seperti kita tahu bahwa sebenarnya mereka bertiga merupakan superhero dari dua universe yang berbeda, sehingga dapat dipastikan jika di sini pihak Nolan lah yang sangat dirugikan. A lie? Even the sob story about your dad? What we do. None taken. Singkat cerita, John dan gajah menjual ketiga telur kepada seorang miliarder Mesir, berharap menjadi sebuah kado istimewa pada pernikahan putrinya yang merupakan keturunan asli Cleopatra. Namun sayang hadiah itu tak membuat sang putri tertarik, karena sang putri justru lebih tertarik kepada Ed Sheeran yang saat itu datang menyumbangkan sebuah lagu untuknya. Namun tiba-tiba, Father of the bride. This is outrageous. pada akhirnya Nolan pun pergi menemui The Bishop sambil bercerita tentang kisah sedihnya setelah mendapatkan pengkhianatan, dan dia pun tidak tinggal diam dengan memberikan informasi terkait uang hasil penjualan telurnya pada Interpol, sehingga kini uang mereka hanya tinggal angka 0 saja. See? Setelah bercerita panjang lebar, Nolan akhirnya menawarkan sebuah kerjasama untuk mereka bertiga, dan jika menolak maka Das dan timnya akan segera datang ke sana karena dia sudah memberitahu lokasi mereka saat ini. Meski John sempat menolak, namun karena gajah menerimanya, maka tidak ada alasan bagi John untuk tidak ikut andil dalam pencurian tersebut. Dan dengan gagalnya penangkapan tiga pencuri itu akhirnya membuat Das menandai mereka sebagai buronan yang dicari oleh Interpol. Tamat ending yang cukup membagong.